Hai Sobat Bonsai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Jumpa kembali dengan saya dalam channel Bonsai Ajib, channel yang selalu membahas mengenai bahan bonsai yang saya proses mulai dari nol. Nah teman-teman, kebetulan di depan teman-teman saat ini ada bahan bonsai yaitu asam lonto atau bisa juga umum disebut dengan asam manila dengan nama ilmiah Pittsyllium dulce. Tanaman ini memiliki karakteristik yang cukup baik jika kita jadikan sebagai bonsai, teman-teman ya. Memiliki karakter tua pada bagian kulit, dengan karakteristik daun kecil dan berkayu keras, teman-teman. Nah kebetulan untuk bahan yang satu ini memiliki cabang yang selalu tumbuh dengan cepat, teman-teman. Tepatnya yang saya lakukan wiring saat ini, teman-teman. Ini cukup membutuhkan waktu kurang lebih 2,5 bulan dengan besar cabang seukuran itu, teman-teman. Nah ini akan saya lakukan penekuan karena karakter daripada tanaman ini lentur, teman-teman ya. Jadi sebenarnya mudah sekali untuk dilakukan penekuan, hanya saja kita tetap menerapkan beberapa teknik secara prosedur agar proses penekuan tidak beresiko terjadi patah. Nah seperti yang teman-teman lihat di awal tadi ya, untuk bagian pecahan batang yang saya bagi menjadi 4, itu saya masukkan kawat wiring atau kawat bonsai. Pada pecahan itu memiliki tujuan untuk mengamankan posisi pecahan atau retakan nantinya, teman-teman ya. Bila mana terjadi penekuan yang secara ekstrim seperti ini akan memberikan efek pecahan kembali di bagian bawah kawat yang saya masukkan pada celah pecahan, teman-teman. Dan itu pula yang akan membimbing pecahan jadi lebih rapi dan tidak saling bertumpuk satu sama lain nantinya, teman-teman. Nah ada beberapa teknik yang memang diterapkan oleh para trainer ya tentunya, cuman yang biasa saya gunakan adalah seperti ini, teman-teman. Nah kemudian untuk kawat yang saya lilitkan bertujuan untuk membimbing serat yang kita peras supaya tidak keluar, atau pecahan yang jika terjadi tidak sampai keluar, tetap pada posisinya. Kemudian saya tetap membutuhkan kawat untuk melakukan penarikan, teman-teman ya, karena untuk batang yang sebesar ini seharusnya menggunakan kawat antara nomor 6 sampai nomor 8, teman-teman. Kebetulan saya belum ada ya, saya gunakan apa adanya saat ini. Namun teknik yang bisa kita gunakan cukup bisa untuk menekuk bahan sampai seperti yang teman-teman lihat saat ini. Nah untuk menambahkan tekanan atau kekuatan penekuan bisa kita bantu dengan cara seperti ini, teman-teman ya. Jadi cukup diputar saja, maka bagian yang kita tekuk akan mudah untuk kita lanjutkan. Nah untuk proses repotting belum saya lakukan, teman-teman ya, karena untuk bahan ini sangat subur sekali. Sayang sekali ketika kita memiliki bahan yang sudah subur dengan pertumbuhan yang optimal,
alangkah baiknya kita biarkan dulu. Jika memang kondisinya atau pertumbuhannya menurun, pertambahannya juga berkurang, maka boleh kita lakukan penggantian media atau pemberian pupuk untuk memperbaiki struktur tanahnya, teman-teman. Jadi mengenai penggantian media, menurut saya pribadi tidak terlalu dibutuhkan jika kondisinya masih subur ya. Nah ini teman-teman, di bagian yang lain, cabang yang menjadi mahkota atau bagian mahkota bahan awal, ini saya kurangi cabang yang tumbuhnya bersampingan atau berdampingan ya teman-teman ya. Karena ini akan terlihat kaku sekali, maka saya kurangi. Kemudian saya menggunakan 2 bahan cabang itu ya teman-teman ya. Yang satu akan menjadi underlayer, yang ada di atasnya adalah top layernya teman-teman. Jadi untuk penataan mahkota di sini yang terpenting kita sudah memiliki tajuk yang nantinya akan mewakilkan anak cabang, ranting, anak ranting dan seterusnya teman-teman. Nah seperti yang ada di video sisipan yang ada di kanan bawah teman-teman, itu adalah bahan sebelum saya lakukan proses cutting dan pengawatan ulang. Bagian mana yang saya lakukan pengawatan dan bagian mana yang saya buang teman-teman ya, sangat jelas sekali. Untuk cabang yang ada di depan sini sudah saya buang teman-teman ya. Untuk yang di bagian atas itu saya belokkan ke depan, yang nantinya akan menjadi top layer. Nah cara ini cukup mudah dan nantinya akan lebih terlihat natural teman-teman. Walaupun gaya yang saya ambil untuk bahan bonsai yang teman-teman lihat saat ini adalah gaya impresionis ya teman-teman ya. Karena kita untuk bahan yang satu ini cukup mengikuti gerakan alam saja. Nah itu yang akan menjadi top layer teman-teman ya. Itu kita besarkan dulu dimensinya. Nah untuk bagian yang atas ini saya kawati saja teman-teman ya. Ini nanti bisa kita jadikan aksen kalau kita menggunakan gaya naturalis atau gaya formal informal menjadi cabang atau lengan pertama ya. Nanti ini akan saya potong bagian situ akan saya potong teman-teman ya, untuk memancing munculnya cabang tentunya. Yang masing-masing cabang nantinya akan saya lakukan pengelosan ya. Jadi untuk saat ini ketika teman-teman melihatnya kok jelek atau kok kurang sedap dipandang ya, memang prosesnya seperti ini teman-teman. Jadi memang bertahap ya. Nah cukup seperti itu saja teman-teman ya. Kita tunggu perkembangannya sampai mengeluarkan anak cabang tentunya. Dalam proses pembentukan bonsai secara ekspresionis, kita memang dipandu oleh titik tumbuh secara alami teman-teman. Dari situ awal kita lakukan proses wiring. Sebetulnya tidak jauh beda dengan proses pembuatan bonsai secara gaya natural ya, atau gaya formal informal. Nah pada bagian yang saya lakukan penukaran ekstrim itu akan saya potong segitu teman-teman ya, atau bisa saya pendekkan lagi segitu, yang nantinya akan menjadi mahkota juga di situ teman-teman. Artinya itu adalah bagian daripada tajuk ya nantinya. Nah seperti ini teman-teman ya untuk hasil akhir daripada perlakuan pada video kali ini. Ini adalah proses awal untuk menjadi patokan kita dalam melakukan proses selanjutnya dalam
mengapresiasikan imajinasi seni kita teman-teman. Dan tentunya tidak ada yang salah dalam proses pembuatan bonsai. Hanya saja aturan-aturan yang sudah dibuat adalah aturan penentu atau ketentuan yang menjadi standarisasi dalam kompetisi atau kontes biasanya. Nah baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman untuk tetap semangat dalam berkarya seni bonsai. Jika teman-teman menyukai video ini, silahkan untuk tekan like, kemudian subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih, semoga teman-teman sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.